Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue, Haris di channel Travel Vlogger dan Tutorial. Di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian cara naik MRT yang terbaru. Soalnya selama PPKM peraturannya berubah-ubah ya, dari naik KRL, naik MRT, dan naik busway itu ada peraturan yang terbaru. Oke, jadi apa aja peraturan terbarunya? Simak terus ya video gue ini sampai akhir, jangan di skip. Agar kalian tahu dan bisa jalan-jalan lagi naik MRT Jakarta. Oke, sekarang gue udah ada di daerah Bundaran HI, dan di depan itu adalah pintu masuk dari MRT Bundaran HI. Dan langsung aja kita ke sana. Sekarang kita udah sampai di depan pintu masuk MRT-nya. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah kalian buka aplikasi Peduli Lindungi, terus kalian scan barcode yang ada di depan pintu sana. Jadi ini udah gue siapin dari sini ya, nyekennya. Jadi biar di sana tinggal scan aja. Langsung aja arahkan scan tadi ke barcode yang ada di situ. Terus selanjutnya klik check-in. Oke, check-in udah berhasil dan tunjukkan ke petugas yang ada di situ. Kalau warnanya kuning berarti kalian baru vaksin dosis pertama. Kalau hijau udah 2 kali vaksin. Kalau merah berarti kalian belum vaksin. Dan kalau hitam berarti kalian terkena COVID-19. Selain kuning dan hijau, kalian dilarang masuk untuk naik MRT atau KRL atau transportasi lainnya. Untuk sampai di peron MRT kita harus turun tangga, nyampe ke dalam ya. Kita turun sampai ke bawah tanah, karena MRT itu ada di bawah tanah. Di sini juga ada pemeriksaan tas ya. Jadi tas kita harus dibuka, apakah membawa senjata tajam atau benda lainnya yang dilarang untuk masuk ke dalam MRT. Selanjutnya kita tinggal cari di mana peron kereta berada. Wow, ini di sini luas banget ya, padahal ini di bawah tanah, tapi seluas ini. Untuk naik MRT ini, kalian bisa menggunakan kartu bank seperti e-money, Flash, atau Breezy, atau Tap Cash BNI. Kalian bisa pilih satu yang paling kalian suka. Di sini gue akan coba menggunakan Tap Cash BNI. Selanjutnya tinggal tempelkan kartu ini di tempat menempelkan tiket. Oke, jadi udah berhasil dan gate udah terbuka. Terus di sini ada tulisan KMRT arahnya ke bawah. Langsung aja kita turun. Jadi kita udah di bawah tanah, kita turun lagi ke bawah tanah lagi. Jadi lebih dalam lagi masuk ke dalam tanah. Oke, jadi ini dia peron MRT-nya. Dan di sini ada tulisan Lebak Bulus di sebelah kiri dan kanan. Kenapa? Karena ini ada di stasiun paling ujung, yaitu Bundaran HI. Jadi semuanya arahnya ke Lebak Bulus. Dan kebetulan ini keretanya udah ada di sebelah kiri ini. Biasanya kereta berangkat tiap 10 menit sekali. Tapi selama PPKM ini diperlama jadi 20 menit sekali. Keretanya sangat bagus dan juga berkelas. Dan tempat duduknya juga dikasih jarak satu-satu. Jadi kalian jangan duduk di bangku yang ada tanda silangnya.
Di ujung-ujung kereta juga terdapat kursi khusus untuk penyandang cacat atau disabilitas, ibu hamil, ibu membawa anak. Jadi kalau misalnya kalian mau duduk, duduk aja yang di tengah, jangan di ujung-ujung kereta. Dan jangan lupa selalu patuhi peraturan yang ada di MRT ini. Wow, itu merokok aja didenda 50 juta. Terus dilarang makan dan minum di area berbayar atau buang sampah sembarangan, kalian akan didenda 500.000. Terus dilarang menyalahgunakan tombol darurat, kalian akan didenda 10 juta. Jadi selalu patuhi peraturan yang ada di MRT ini. Untuk tarif MRT ini beda-beda ya tiap stasiun. Kalau nggak salah itu untuk di stasiun pertama itu biasanya 3.000, terus nambah 1.000 gitu. Nyampe maksimal 14.000 di stasiun terakhir Lebak Bulus Grab. Jadi lumayan terjangkau dan itu dipotongnya nanti pas kita keluar di stasiun tujuan. Kalau misalnya kita naik busway kan kita akan dipotong di pas kita ngetap di awal. Kalau misalnya kereta kita akan dipotong saldonya itu pas kita keluar di stasiun akhir atau di stasiun tujuan kita. Oke, mungkin cukup sekian tutorial gue kali ini tentang cara naik MRT yang terbaru. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya. Dadah.